Bocah ini hanya bisa mencuci wajahnya dengan salju yang telah mencair. Setelah itu, ia mengeringkan wajahnya menggunakan handuk yang sudah membeku dan sekeras batu. Saat merasa haus, ia langsung meminum air dari keran. Semua itu dilakukannya di sebuah toilet umum. Ini terjadi karena ia sudah tidak memiliki ayah maupun ibu. Saat anak-anak lain seusianya sedang bermain, ia justru sibuk membangun rumah kecil yang hangat dari kardus. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Para orang tua datang untuk menjemput anak-anak mereka. Taman itu perlahan menjadi sepi, menyisakan dirinya seorang diri. Saat itu rumah barunya akhirnya selesai dibuat. Namun jauh di dalam hatinya ia masih merindukan kehadiran orang tua. Karena itu ia membuat dua manusia salju untuk dijadikan sebagai ayah dan ibunya. Sekarang ia merasa sudah memiliki semua yang dibutuhkan. Namun tiba-tiba perutnya berbunyi karena lapar. Ia pun berpamitan kepada ayah dan ibu buatannya, lalu pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Anak itu menatap deretan restoran dengan penuh harapan, membayangkan semangkuk mie hangat yang bisa mengenyangkan perutnya. Namun menemukan kaleng minuman bekas saja sudah cukup membuatnya bahagia. Sebab ia bisa membawa kaleng itu kepada seorang lelaki tua yang biasa memberinya beberapa koin sebagai imbalan. Dengan koin itu, ia membeli sepotong roti kukus yang masih hangat. Saat ia bergegas pulang dengan perasaan gembira, ia mendapati ayah dan ibu manusia saljunya telah dihancurkan oleh sekelompok anak nakal. Anak itu berjalan mendekat dalam diam. Ia tidak menangis dan tidak mengeluh. Dengan tegar, ia mulai membangun kembali kedua manusia salju itu. Setelah selesai, ia membaringkan ayah dan ibunya di atas tanah agar mereka tidak mudah roboh lagi. Ia juga membuat beberapa bola salju besar dan meletakkannya di samping mereka. Ia lalu mengeluarkan roti kukus kecil yang masih hangat, lalu tertidur di samping ayah dan ibunya. Setiap hari, ia diam-diam mendatangi taman kanak-kanak di sekitar untuk mengintip dan mendengarkan pelajaran. Hari itu, guru sedang menceritakan kisah gadis kecil penjual korek api. Ketika mendengar bahwa gadis itu bisa mengabulkan keinginannya dengan menyalakan korek api, hati anak itu pun dipenuhi harapan baru. Namun, hembusan angin dingin tiba-tiba membuatnya bersin. Sang guru yang mendengar suara itu segera menoleh ke arah luar. Takut ketahuan, anak itu segera berlari menjauh. Saat itulah ia melihat seorang gadis kecil yang sedang menjual korek api. Ia segera menghampirinya dan meminta satu batang korek dengan menawarkan syalnya sebagai alat tukar. Ia benar-benar percaya bahwa korek api bisa mengabulkan keinginan. Gadis kecil yang baik hati itu justru memberinya satu kotak korek api. Dengan perasaan bahagia, anak itu segera menyalakan sebatang korek, lalu menutup matanya sambil memanjatkan sebuah harapan. Di dalam doanya ada ayam panggang, paha ayam yang lezat, dan kue yang manis. Namun, yang paling ia inginkan bukanlah makanan. Ia hanya menginginkan seorang ibu dan seorang ayah. Sayangnya, saat mencoba membayangkan wajah kedua orang tuanya, yang muncul di benaknya hanyalah orang tua dari orang lain. Tak lama kemudian, nyala korek api itu padam, memaksanya kembali menghadapi kenyataan.